kita akan menyelami sebuah pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak Anda saat berhadapan dengan sebuah teks besar, yang kompleks, yang mendalam. Hmm, Siapa sebenarnya yang menulis semua ini? Apakah ini karya satu individu jenius atau sebuah simfoni agung yang disusun oleh banyak ahli dari alam yang berbeda? Pertanyaan itu inti dari penelusuran kita kali ini. Sumber yang Anda berikan itu ngajak kita untuk bukan cuma jadi pembaca, Oke, tapi jadi semacam detektif kosmik. Misinya itu membedah di balik layar dari sebuah wahyu besar. Kita bakal lihat cetak birunya. tepat. Sumber kita, terutama yang slide presentasi itu ya, langsung buka dengan pertanyaan kunci. Siapa saja para pembicaranya? Terus, kenapa ada hierarki di antara mereka? Betul. Dan yang paling penting ya, bagaimana struktur ini menjamin keaslian, keandalan pesan yang sampai ke kita. Ini bukan cuma rasa ingin tahu kan, ini tentang fondasi kepercayaan kita. Betul sekali. Ini gini deh, kayak kita baca jurnal ilmiah yang revolusioner. Pertanyaan pertama kita pasti, siapa penulisnya? Kualifikasinya apa? Siapa yang review ini? Iya, tentu. Nah, prinsip yang sama berlaku di sini, cuma skalanya aja yang kosmik. Sumber-sumber ini mengklaim kalau wahyu yang kita bahas ini disusun dengan prinsip yang sama, sebuah kolaborasi di mana setiap kontributor itu otoritas tertinggi di bidangnya. Oke, mari kita mulai investigasi kosmik kita. Sumber kita ini menunjuk pada satu tokoh sentral yang jadi arsitek utamanya, sang konduktor dari simfoni ini. Siapa dia? Dia adalah penasihat ilahi dari Orfonton. Orfonton. Sebelum kita lanjut, kita kasih konteks dulu ya, istilah ini biar nggak ngawang. Bayangkan, Orfonton ini super universe. Kita semacam provinsi galaksi raksasa di mana Bima Sakti kita cuma satu titik kecil di dalamnya. Wow, oke. Jadi, penasihat ilahi ini pejabat tinggi di level kosmik yang sangat-sangat luas. Jadi bukan makhluk dari planet tetangga, tapi dari struktur realitas yang jauh lebih besar. Kualifikasinya apa? Apa yang bikin dia layak jadi arsitek utama? Kualifikasinya, menurut sumber, itu luar biasa dan nggak tertandingi. Dia itu kepala dari Korps Kepribadian Super Universe. Tapi yang paling penting, dia punya pengalaman langsung. Berulang kali, berada di Firdaus, di hadirat langsung Bapa Universal. Jadi ini bukan pengetahuan dari buku, ini kesaksian mata langsung dari pusat segala realitas. Tunggu. Saksi mata dari pusat realitas itu klaim yang sangat besar ya. Bagaimana kita tahu ini bukan bualan atau klaim pribadi gitu? Otoritasnya dari mana? Nah, itu pertanyaan krusial. Dan sumber kita menjawabnya dengan tegas. Otoritasnya itu sama sekali bukan klaim pribadi. Ini mandat resmi. Mandat resmi. Sebuah penugasan langsung dari otoritas yang lebih tinggi lagi, yaitu yang lanjut usia, atau Ancient of Days, dari Uversa, ibu kota super universe kita. Misinya pun spesifik banget. Apa misinya? Menjelaskan secara otoritatif realitas Tuhan Bata Universal, Putra Kekal, Roh Tanpa Batas, dan juga geografi Firdaus. Dia adalah sumber informasi tertinggi yang tersedia untuk kita soal subjek-subjek ini. Jadi ini beda ya antara baca blog opini kosmik dengan baca laporan ilmiah yang sudah di peer review oleh Dewan Tertinggi Alam Semesta, mungkin ya? Bisa dibilang gitu, tingkat kepercayaannya langsung beda total. Oke, arsitek itu kata yang kuat. Gimana peran ini terlihat nyata di struktur pesannya? Di mana kita bisa lihat cetak biru yang dia letakkan? Perannya itu fundamental banget dan kelihatan jelas. Pertama, dialah yang menulis kata pengantar, atau yang disebut makalah 000. Oke, pembukaannya? Iya. Ini langkah paling awal dan paling krusial. Di situ, dia menetapkan konteks, mendefinisikan istilah-istilah kunci, dan yang terpenting, menyatakan otoritas di balik wahyu ini. Dia kayak membuka pintu dan menyalakan lampu buat kita. Oke, jadi dia yang meletakkan batu fondasi pertamanya. Dia jelasin aturan main sebelum permainan dimulai. Lalu, dinding-dindingnya? Tepat. Setelah fondasi, dia bangun pilar-pilar utamanya. Dia menulis makalah-makalah awal. Makalah awal. Secara spesifik makalah 1-9 dan juga makalah 17-24. Bagian ini jantungnya teologi wahyu ini. Menjelaskan sifat Tuhan, hubungannya dengan kita, struktur super universe. Ini kerangka utamanya.
Fondasi sudah, pilar utama sudah. Tapi bangunan kan butuh semacam atap atau penutup untuk satu bagian. Apa langkah terakhirnya di blok pertama ini? Nah, langkah ketiganya itu penyempurnaan. Dia ikut mensponsori makalah 31 judulnya Corps Finalitas. Oh, dia nggak sendiri? Nggak. Bersama entitas lain yang disebut sosok tanpa nama dan nomor. Makalah ini fungsinya sebagai penutup yang megah untuk blok Wahyu pertama. Ada satu detail di sini yang cerdas banget. Apa itu? Dengan membuka di kata pengantar dan secara efektif menutup blok fundamental pertama di makalah 31, penasihat ilahi ini seakan-akan mengapit, memeluk seluruh bagian pertama buku ini. Saya ngerti. Jadi bukan kumpulan tulisan acak, tapi sebuah struktur yang sengaja dirancang. Adanya pembuka dan penutup dari arsitek yang sama, itu ngasih semacam segel koherensi ya? Persis. Kita jadi tahu kita masih berada dalam cetak biru yang sama, dari awal sampai akhir. Ini sinyal ke pembaca. Anda berada dalam satu kerangka pemikiran yang utuh. Tapi ini bukan konser solo, kan? Sumber kita pakai analogi yang indah banget. Wahyu ini bukan solo, tapi simfoni. Analogi itu pas sekali. Penasehat ilahi itu konduktornya, tapi dia nggak memainkan semua instrumen. Dia nggak kerja sendiri. Oke. Dia itu bagian dari tim yang besar banget, terdiri dari 16 kelompok kepribadian atau pembicara yang beda-beda. Salah satu sumber menggambarkannya dengan puitis. Gimana itu? Bayangkan seberkas cahaya putih, ini pesan inti dari penasehat ilahi, masuk ke sebuah prisma. Cahaya itu kan terurai jadi spektrum warna-warni yang kaya. Nah, spektrum warna-warni itulah kontribusi dari 15 kelompok lainnya. Saya suka analogi prisma itu. Jadi kalau pesan penasihat ilahi itu cahaya putih murni, yang mungkin terlalu terang atau kompleks buat kita, 15 kelompok lain ini memecahnya jadi warna-warni. Tepat. Jadi topik-topik spesifik yang bisa kita lihat dan pahami lebih gampang. Anda menangkap esensinya dengan sempurna. Itulah fungsi tim ini. Dan sumber kita bahkan menyediakan semacam peta tim kosmik. Ini bukan sekedar daftar nama, ini kayak bagan organisasi proyek raksasa. Betul, saya lihat di sini. Ada nama-nama jabatan yang, wow, luar biasa. Universal Censor, Mighty Messenger, Melchizedek. sampai Midway Commission. Ini kedengerannya kayak jabatan di pemerintahan galaksi ya, bukan tim penulis biasa? Ini benar-benar birokrasi surgawi yang terorganisir. Dan peta ini menunjukkan prinsip yang penting banget. Spesialisasi untuk kejelasan. Maksudnya? Ada pembagian kerja yang sangat logis. Di tingkat makro, level paling abstrak dan universal, kita punya penasihat ilahi. Dia menjelaskan hal-hal yang melampaui alam semesta lokal kita. Sifat Tuhan, Trinitas, struktur super universe. Hal-hal yang butuh perspektif dari puncak gunung ya? Betul. Lalu siapa yang menangani hal-hal yang lebih dekat dengan kita, yang lebih membumi? Nah, iya. Siapa yang main biola dan flute-nya di simfoni ini? Untuk tingkat mikro, kelompok lain yang ambil alih. Contohnya, para Melchizedek. Mereka itu ahli sejarah dan administrasi alam semesta lokal kita. Oke. Merekalah yang bahas topik kayak sejarah evolusi planet kita, peradaban manusia, konsep pemerintahan spiritual yang relevan langsung sama kita. Dan ada satu lagi yang sangat spesifik kan? Komisi Midway. Benar. Dan ini mungkin contoh spesialisasi yang paling menyentuh. Komisi Midway, makhluk yang ada di antara dunia mortal dan dunia spiritual, dikasih tugas khusus. Tugasnya apa? Menceritakan kisah hidup Yesus di bumi. Bukan dari perspektif teologis yang agung, tapi dari perspektif yang personal, hari demi hari. Jadi ada komite khusus yang tugasnya jadi biografernya Yesus. Itu level spesialisasi yang luar biasa. Betul. Ini benar-benar memperkuat gagasan bahwa setiap topik, dari yang paling kosmik sampai yang paling personal, ditangani oleh saksi mata ahli di bidangnya. Tepat. Anda nggak akan minta ahli fisika kuantum untuk nulis biografi. Anda akan minta seseorang yang ada di sana, yang menyaksikan kejadiannya. Prinsip itu yang diterapkan di sini. Oke, ini semua struktur yang sangat rumit dan menarik. Tapi mari kita jujur. Kenapa kita sebagai pembaca harus peduli dengan semua ini? Apa untungnya tahu soal birokrasi surgawi di balik layar? Itu dia pertanyaan juta dolarnya. Dan sumber-sumber kita ngasih 3 alasan utama kenapa struktur ini secara fundamental memperkuat pesannya. Alasan pertama adalah otoritas. Otoritas? Maksudnya? Dengan tahu hierarki ini, Anda tahu informasi yang Anda baca itu bukan dari spekulasi, filsafat pribadi, atau opini. Setiap bagian berasal dari mandat resmi. Oke. Saat Anda baca tentang sifat Tuhan,
Anda tahu itu datang langsung dari ahli yang ditugaskan secara ilahi untuk topik itu. Ini ngasih jaminan keaslian yang luar biasa. Jadi kita bisa yakin nggak ada keraguan soal siapa yang berhak ngomongin ini. Masuk akal? Poin kedua. Poin kedua, konsistensi. Kayak yang kita bahas tadi, kehadiran penasihat ilahi sebagai pengapit di awal dan akhir blok fundamental pertama, itu jaminan koherensi. Ah, iya. Ini memastikan seluruh narasi itu satu kesatuan yang terkoordinasi. Bukan kumpulan esai yang nggak nyambung, tapi sebuah narasi agung yang jelas. Itu penting, karena tanpa pengapit itu, bagian pertama bisa terasa kayak kumpulan tulisan yang terpisah-pisah ya. Dengan adanya dia, kita tahu kita masih ngikutin cetak biru yang sama. Dan yang terakhir? Yang terakhir, dan ini penting banget, adalah kedalaman. Kedalaman. Dengan adanya saksi mata kosmik di setiap level realitas, dari pakar super universe sampai pakar sejarah lokal bumi, wahyu ini bisa mencapai tingkat kedalaman dan wawasan yang mustahil dicapai sebaliknya. Jadi karena setiap pembicara fokus di bidangnya, penjelasannya jadi sangat detail dan akurat di semua tingkatan. Tepat sekali. Dari gambaran terbesar alam semesta sampai detail terkecil kehidupan seseorang di planet ini, semuanya diceritakan oleh saksi mata langsung. Tingkat kedalaman informasinya jadi luar biasa. Sebelum kita tutup, coba kita lihat rangkuman infografis yang Anda sediakan. Ini benar-benar nyatuin semua yang kita bahas dalam satu gambar yang kuat dan jelas banget. Tentu, di puncaknya infografis itu, kita lihat dengan jelas ya, sang arsitek utama, Wahyu, penasihat ilahi. Iya. Dia digambarkan sebagai sumber awal yang memegang mandat tertinggi dari yang lanjut usia untuk menjelaskan Tuhan dan Firdaus. Dia titik awalnya. Lalu dari puncak itu, pesannya ngalir ke bawah ya, kayak air terjun informasi. Di tengah infografis kita lihat tim ahli kosmik yang terorganisir. Nah, itu dia. Ini visualisasinya bagus banget. Bukan garis lurus, tapi tim yang beragam. Ada penasihat ilahi untuk topik makro, terus ada Melkisedek untuk sejarah lokal, dan komisi Midweyer yang sangat spesifik. Analogi simfoni tadi hidup lagi di sini. Dan yang paling penting, di bagian paling bawah infografis itu merangkum mengapanya. Ditekankan lagi 3 pilar yang kita diskusikan. Otoritas dari mandat resmi, konsistensi yang menciptakan satu narasi utuh, dan kedalaman dari wawasan para saksi ahli. Seluruh struktur rumit ini ada untuk menjamin ketiga hal itu bagi pembaca. Betul. Jadi, pada akhirnya, ini bukan monolog dari satu suara maha tahu, ini mahakarya kolaboratif yang diatur dengan sangat cermat. Intinya, bukan kerjaan satu orang, tapi proyek keroyokan kosmik yang super rapi. Betul. Tujuannya agar kita sadar kalau kita ini bukan cuma warga bumi, tapi warga alam semesta. Seperti yang dikatakan di salah satu sumber, memahami siapa yang berbicara mengubah cara kita mendengarkan. Ternyata struktur penyampaiannya sama pentingnya dengan kebenarannya itu sendiri ya. Tepat sekali. Dan itu membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Oke. Kalau setiap aspek realitas yang diungkapkan di sini punya penjaga atau spesialisnya masing-masing, ini mengubah cara kita memandang pengetahuan. Jadi, mari kita buat ini personal. Silakan. Bayangkan alam semesta ini kayak perusahaan raksasa. Ada CEO, manajer, dan spesialis di tiap departemen. Dengan pemikiran itu, coba renungkan ini. Jika Anda bisa bertanya kepada salah satu dari spesialis kosmik ini, aspek realitas Anda, yang manakah? Entah itu soal karir, hubungan, tujuan hidup, atau misteri alam, yang paling ingin Anda pahami. Dan kepada spesialis yang mana pertanyaan itu akan Anda ajukan.